Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam Bapak. Saya Fanatika Permaiswari, NIM 122107003 dari Prodi Psikologi Paralel Sabtu, kelas Paralel Sabtu. Ingin menjelaskan tugas rangkuman saya di dalam mata kuliah Nilai Hidup Para Madinah tentang Jurnal Integrasi Islam dengan Kemanusiaan. Prinsip Islam tentang kemanusiaan dan integrasi Islam dengan kemanusiaan. Nah, pertama, Islam adalah agama yang universal, dengan arti Islam mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai moral kemanusiaan secara universal. Hal ini sesuai dengan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Prinsip Islam tentang kemanusiaan dilandasi semangat kekhalifahan, rendah hati, tawakal, pengendalian diri, kesabaran, ihsan, dan kemuliaan budi pekerti. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan satu-satu seperti apa itu rendah diri dan misalnya contoh dari apa yang sudah saya lakukan untuk sudah menjalankan misi dari misi agama Islam tersebut, karena saya sendiri beragama Islam. Yang pertama ada kekhalifahan. Saya akan menjelaskan tentang kekhalifahan. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di bumi. Salah satu bukti yang menunjukkan kemuliaan manusia dibanding makhluk lain adalah dipilihnya manusia sebagai kekhilafan atau wakil Allah di bumi. Maksudnya wakil Allah di bumi maksudnya adalah kita itu seperti bisa mewakilkan sifat-sifat Allah, tidak seperti hewan. Maksud saya kan mereka itu belum bisa ya, karena kebetulan manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan mendekati sempurna. Maksud saya ini perbuatan merusak di bumi setelah bumi itu dibangun adalah tantangan semangat khalifan, bahwa boleh dianggap sebagai salah satu kejahatan yang amat besar, karena kita itu sebenarnya dengan cara merusak bumi kita juga sudah melanggar misi dari Islam, karena Islam sendiri adalah mencintai buminya. Tidak mungkin Islam merusak dunia ini atau merusak alam semesta, harusnya kita malah menjaga. Walaupun bukan dari agama Islam, saya percaya pasti agama lain juga mengajarkan ajaran yang sama tentang itu. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, manusia diberkahi oleh Allah dengan ilmu. Ilmu berkaitan erat dengan konsep kekhilafan, karena faktor ilmu adalah manusia dipilih sebagai khalifan, bukan malaikat. Dengan demikian, ilmu sangat penting dan diperlukan dalam membangun sebuah peradaban. Selain itu, Allah juga memberikan manusia hidayah. Nah, jadi karena adanya kekhilafan tersebut, Allah memberikan ilmu kepada para manusia di muka bumi ini, serta diturunkannya hidayah oleh Allah. Nah, contoh perilaku yang sudah saya lakukan nih, untuk membuktikan saya sudah melakukan salah satu misi dalam Islam ini, yaitu kekhalifahan. Yang saya lakukan adalah yang pasti merawat bumi ini, dengan cara misalnya nggak buang sampah sembarangan, atau saya lebih ke eko ya, maksudnya kayak sudah mempersedikit pemakaian plastik agar limbah ini berkurang, dan berperilaku baik kepada makhluk hidup lain. Contohnya saya nggak pernah nyiksa hewan atau apa. Insya Allah saya nggak bakal melakukan itu sampai suatu saat nanti. Kebetulan karena saya sendiri adalah penyuka hewan dan saya sempat ikut aktivitas yaitu penyelamatan untuk hewan liar atau hewan-hewan yang pernah disakiti seperti itu ya. Nah, kemudian misi yang kedua adalah rendah hati. Kalian semua pasti sudah tahu kan apa artinya rendah hati itu. Biar saya bantu jelaskan kembali agar rendah hati dari misi Islam ini sama-sama konteksnya apa yang kita pikirkan. Baik, dari jurnal yang saya baca,
setiap pribadi harus menyadari bahwa pribadi manapun selamanya mempunyai kemungkinan untuk berbuat kesalahan dan kekeliruan. Karena itu, tidak seorang pun luput dari kekhilafan. Nah, setiap pribadi dituntut untuk memiliki sifat rendah hati dalam memandang diri sendiri, yaitu sikap untuk tidak mengaku sebagai paling baik dan paling benar. Nah, di zaman modern ini kebetulan banyak orang yang sudah menyampingkan rendah hati, karena kebanyakan orang di zaman sekarang, bukan di zaman sekarang aja sih, dari zaman dulu kebetulan memang sudah banyak orang yang merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat. Itu sangat pelanggar misi Islam ya teman-teman dari rendah hati ini. Nah, tidak adanya sifat rendah hati akibat tidak adanya kesadaran akan kebatasan diri sendiri, sehingga manusia itulah yang sering mengiring seseorang menjerumus ke lebih sikap-sikap yang angkuh seperti itu. Yang disebut di Al-Quran sebagai kuhyan dan perilaku disebut takhut. Nah, dalam Al-Quran tersebut dilambangkan dalam diri Raja Fir'aun kuno ya. Itu seperti seorang raja zalim yang memperbudak rakyat dan tidak pernah membangun hal-hal baik dari hartanya tersebut kepada rakyatnya. Itu adalah contoh salah satu sikap yang tidak benar ya teman-teman. Nah, cara saya sendiri untuk menanggapi rasa rendah hati agar saya insya Allah selalu rendah hati, agar saya menjadi seorang muslim yang taat, yaitu dengan cara saya selalu menjaga diri agar tidak berbuat sombong atas apa yang saya miliki. Misalnya saya dapat promosi dalam pekerjaan, atau misalnya saya kebetulan dapat nilai bagus dalam perkuliahan saya kebetulan sedang dapat rezeki atau apa, saya berusaha untuk tidak sombong dengan cara beristighfar tentunya ya. Kadang saya tuh kalau mau sombong saya suka istighfar supaya gejolak di hati ini nggak keluar gitu kan. Atau kadang saya udah gak bisa lagi menangani itu semua, saya kadang istighfar ya. Karena istighfar juga cara untuk menghargai diri sendiri. Tawakal, yang selanjutnya ada sifat tawakal ternyata. Nah, selain rendah hati nih, sifat yang harus dipakai manusia adalah tawakal. Nah, secara harfiah, tawakal berarti sadar mempercayakan diri kepada agama. Tawakal ialah sikap standar dan percaya diri kepada Allah, Tuhan alam semesta ini ya teman-teman. Mereka mengandung makna percaya diri, maka tidak ada tawakal tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa tawakal. Maksudnya apa? Kita tawakal itu agak sedikit berbeda dengan rendah diri. Tawakal itu lebih berserah diri kepada Allah atau Tuhan kita ya. Misalnya walaupun kita sudah berusaha, kita harus tetap tawakal karena nggak ada yang tahu akhirnya gimana. Nah, tawakal kepada Allah dikaitkan dengan berbagai ajaran dan nilai. Yang pertama, ada tawakal yang dikaitkan dengan sikap kepercayaan iman kepada Allah, patuh dan tunduk kepadanya. Yang kedua, ada tawakal yang diperlukan setiap pengambil keputusan yang penting, khususnya keputusan yang menyangkut masyarakat dan melalui musyawarah gitu. Yang ketiga, ada tawakal juga dilakukan untuk mengingatkan keteguhan jiwa dalam menghadapi lawan agar berhenti kepada agar berperhatian kepada urusan untuk menegakkan kebenaran maksud saya. Yang keempat, ada tawakal juga diperlukan untuk mendukung kedamaian di antara sesama manusia. Yang kelima, sikap percaya diri kepada Tuhan juga merupakan kondisi dari tawakal ya. Yang ketujuh, ada kita bertawakal kepada Allah karena dialah yang paling mulia dan bijaksana pastinya ya.
Yang kedelapan, yang terakhir, ada tawakal diperlukan untuk meneguhkan hati. Jika memang seseorang yakin dan tulus dan ikhlas bahwa dia berada di jalan yang benar. Ini banyak kan pasti yang perasaannya kayaknya gue udah ada di jalan yang benar nih, tapi masih belum begitu yakin. Kita harus tawakal agar kita yakin. Nah, contoh perilaku yang saya sendiri jalankan untuk bertawakal adalah saya insya Allah selalu bersyukur jika mendapat nikmat dari Allah dan bersabar apabila mendapat musibah. Selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang saya usahakan sebelumnya gitu. Jadi saya walaupun usaha, alhamdulillah kalau dapet. Kalau memang belum rezeki, saya berusaha bersabar gitu. Nah, yang ini selanjutnya ada pengendalian diri manusia. Nah, diyakini sebagai makhluk terbaik, yaitu manusia maksudnya, dan puncak ciptaan Allah, tetapi di antara ini adalah juga unsur hewani yang kita miliki sebagai manusia, yaitu hawa nafsu. Dari filsuf muslim disebutkan bahwa hawa nafsu istilah daya syahwat. Nah, syahwat itu sendiri adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang disukai dan diciptakan setelah persatunya ruh dan jasad. Hawa nafsu adalah keinginan dari manusia yang cenderung kepada hal-hal fisik, jasmani, kebendaan, materi maksudnya, dan duniawi. Hawa nafsu tidak bersifat rasional, karena itu sebuah filsuf berat menyebutkan bahwa hawa nafsu adalah kehendak buta gitu. Penyebab hawa nafsu ini sendiri sering terjadi karena kejerumusan manusia kepada kebiasaan. Maksudnya dalam kebiasaan apa? Kadang ada yang teman-temannya kalau beli barang-barang mahal, jadi kita punya hawa nafsu untuk beli barang-barang yang mahal juga, seperti itu. Nah, contoh yang saya lakukan untuk menghindari hawa nafsu, ini pasti anak SD juga udah tahu, saya berpuasa. Di puasa itu saya menahan hawa nafsu, hawa untuk makan dan minum, hawa nafsu lain-lainnya, dan juga hawa nafsu yang di sini saya jelaskan itu bukan melulu soal dorongan seksual ya, semua. Kemudian ada kesadaran ihsan. Manusia harus melaksanakan pekerjaan setulus-tulusnya di setiap tempat dengan ihsan dan itqan. Hal ini dilandasi dengan cara kesadaran bahwa pekerja yang dilakukan di dunia akan bertanggung jawab kepada Allah yang diberi makdat sebagai khailaf di bumi. Jadi kita kalau bekerja itu harus merasakan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita ini kepada Allah di akhirat nanti gitu. Contoh yang saya lakukan adalah untuk menimba ilmu di dunia perkuliahan dengan cara bersungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, kebetulan berkuliah agar tujuan saya kedepannya adalah lulus menjadi optimal begitu, dan menimba ilmu bisa saya pertanggungjawabkan nanti di akhiratnya gitu. Insya Allah kalau saya bisa menyebarkan ilmu yang saya sendiri pelajari kan itu sangat bermakna kan, itu juga bisa jadi amal ibadah untuk kita, apalagi ilmu kan gak pernah mati untuk ilmu itu. Kemudian budi pekerti ini yang terakhir. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya budi pekerti atau akhlak ya dalam kehidupan manusia, bahwa salah satu misi utama risalah kenabian Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak menduduki tempat yang sangat penting dan dominan dalam Islam. Akhlak bukan suatu bidang
ekonomi, politik, sosial yang semacamnya seperti itu. Namun akhlak ini adalah ibadah, tetapi akhlak mewarnai kehidupan seseorang gitu. Di bidang kerohanian ya, manusia dituntut menampilkan budi atau akhlak yang mulia agar tercipta hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga membawa kedamaian dan kebahagiaan. Karena yang sudah saya mention di awal, Islam itu suka kedamaian ya. Jadi contoh yang saya lakukan ini yang terakhir adalah yaitu tidak menganggap remeh orang lain di bidang pekerjaan maupun pendidikan perkuliahan yang saya tempuh. Jadi saya menghormati pendapat orang lain ya, pendapat orang lain, pikiran orang lain, saya cenderung untuk menghormatinya ya, karena sebagai akhlak atau budi pekerti yang saya miliki. Walaupun terkadang kita nggak sesuai untuk pikirannya, tapi bukan berarti kita tidak menghargai dan sehingga terlihatnya akhlak kita menjadi jelek seperti itu di depan orang. Baik, saya kira yang saya tangkap dari jurnal yang saya baca untuk tugas saya ini demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan saya mengenai jurnal ini dapat bermanfaat bagi orang-orang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.